Assalamualaikum, ini adalah Sony bos, Sony Xperia XZ3 dengan layar yang cakep ya cuy. Ini saya lagi di bawah sinar matahari langsung ya guys ya. Ini udah mau jam 8 pagi dan cahayanya cukup terang, tapi di sini ya Borutonya cakep bet asli. Ini ya saya main sosial media, main Facebook, main YouTube di bawah sinar matahari langsung. Layarnya tetap kelihatan cuy. Waduh, dan warnanya itu tetap keluar ya walaupun ini berhadapan langsung dengan sinar matahari. Wow. BTW Sony Xperia XZ3 ini adalah mantan flagship dari HP Sony di tahun 2018 yang menurut saya masih cukup oke lah dan worth it untuk digunakan di tahun 2024 dengan berbagai macam kelebihan, dan beberapa kelebihan itu bakalan saya rangkum dalam video kelebihan dan kekurangan Sony Xperia XZ3 di tahun 2024. Oke, mari kita simak video berikut ini. Desain dan body Sony Xperia XZ3 ini dari segi desainnya, dari belakang dia menggunakan Corning Gorilla Glass 5 ya, dari kaca, dan di situ ditemani dengan fingerprint, kamera 1 biji, 19 megapiksel dan LED flash. Dari bagian belakang terpampang mewah walaupun sudah jadul, tapi kalau dari depan wah cakep banget. Layar POLED 6 inch beserta dengan stereo speaker menghadap ke depan, ditemani kamera depan 13 megapiksel. Wah, dari segi desain menurut saya no komplain ya guys ya. Layar ini mungkin bagian dari desain dan body dari HP Sony Xperia XZ3, tapi menurut saya bagian layar ini harus dibuat video khususnya, karena di bagian layar ini adalah bagian favorit saya, dan saya ingin membeli HP ini pun karena layarnya. Karena layar POLED di Sony Xperia XZ3 ini memberikan pengalaman menonton dan menggunakan experience yang lebih, karena layar yang lengkung ini selain dari setiap sudut bisa dilihat, tapi untuk kejernihan dan ketajaman warnanya itu benar-benar bisa memanjakan mata saya. Berbeda dengan layar-layar AMOLED lainnya, di sini tuh benar-benar tajamnya itu enak, dan saturasi warnanya pun wah. Kalian harus nyoba sih sebenarnya, karena harga dari HP ini pun sekarang sudah murah, dan saya mendapatkan unit ini pun di harga range 1 juta ke bawah. Jadi kalau kalian ingin merasakan kemanjaan layar dari Sony Xperia XZ3 ini, menurut saya kalian worth it banget untuk membeli HP ini karena kualitas layarnya. Dan ini adalah bagian utama dan alasan utama saya membeli HP Sony Xperia XZ3. Audio. Ini juga adalah bagian kelebihan dari Sony Xperia XZ3, karena di bagian audionya sendiri HP ini memiliki stereo speaker yang menghadap ke depan ya, di bagian bawah maupun di atasnya. Jadi untuk kualitas audionya itu balance ya, atas bawah, dan bassnya pun masih cukup terasa bagus. Berikut ini adalah sampel perekaman audio Sony Xperia XZ3. Performa dan baterai. Sony Xperia XZ3 untuk performanya sendiri dia ditenagai dengan chipset Snapdragon 845 dikombinasi dengan baterai 3300 mAh. Tentunya untuk daily dan scrolling media sosial untuk keseharian saya, menurut saya masih cukup oke dan worth it, dengan SOT rata-rata di 3 jam sampai 4 jam. Karena unit saya ini WiFi only, jadi bisa tembus sampai 5 jam untuk screen on time-nya. Apalagi saya gunakan paling untuk sosial media dan menonton anime. Sedangkan untuk performa gamingnya di HP ini, contohnya di game Mobile Legends sendiri,
Dia bisa dapat grafis rata kanan sampai dengan ultra. Untuk frame rate-nya sendiri bisa sampai super ya. Cuman sayangnya untuk baterainya agak sedikit boros, karena untuk pemakaian 1 jam bisa menyedot baterai sampai dengan 33%. Berbanding terbalik dengan game Free Fire Max, 41 menit malah hanya habis di 17%. Sedangkan untuk emulator, HP ini sangatlah worth it ya, karena nggak perlu pakai data maupun apapun itu ya. Jadi untuk baterai, konsumsi baterainya dia lebih irit. Menurut saya untuk performa dan baterainya, HP ini emang kurang balance karena baterainya agak sedikit boros, tapi untuk daily masih mencukupi. Kamera quality. Sony Xperia XZ3 ini dibekali dengan kamera 1 biji ya. Untuk kamera belakangnya 19 megapiksel dan kamera depannya 13 megapiksel yang memiliki kualitas kontras yang cukup natural, dan untuk warnanya padat aja. Dan kalau kalian nggak pinter di mode manualnya, bisa langsung cobanya di mode otomatis, itu pun hasilnya udah cukup bagus dan memuaskan. Tes kamera Sony Xperia XZ3, kamera belakang Full HD 1080 30 fps. Untuk kecepatan autofokusnya bisa kita lihat ya, lumayan cepet ya. Asal pencahayaannya bagus, sebenarnya cepet banget ya untuk autofokus di HP ini. Dan untuk pewarnaan gambarnya pun cukup natural dan enak dilihat. Ini ada di mode otomatis ya, bukan manual. Oke, sip. Untuk kamera depannya sendiri pun hasilnya nggak berbeda jauh ya, cukup natural dan tajam warnanya. Walaupun kalau pencahayaannya agak tetap beda dengan kamera belakangnya, tapi masih cukup oke. Ini adalah kamera depan Sony Xperia XZ3 1080 30 fps. Untuk stabilannya sih nggak sestabil kamera belakangnya, tapi untuk kualitas pewarnaannya hampir mirip-mirip ya. Tapi oke, iya benar mirip. Cakep ya. Untuk autofokusnya pun ke mukanya lumayan cepat juga. Yang penting kita pandai-pandai mencari lokasi cahaya sih, HP ini masih oke banget. Nice. Untuk foto-foto di malam hari baru HP ini mulai keteteran ya, karena untuk penangkapan cahayanya emang nggak terlalu yang oke banget sih. Tapi menurut saya masih bisa lah untuk dipost di sosial media. Belakang Sony Xperia XZ3. Untuk kameranya memang HP ini bukan yang terbaik untuk saat ini, tapi masih lumayan lah untuk dipost di sosial media. Jadi untuk keseharian pun untuk fotografi HP ini masih cukup oke, walaupun bukan yang terbaik. Oke, terakhir sebagai bahan pertimbangan membeli HP ini, kita bahas kelebihan dan kekurangan Sony Xperia XZ3. Sebelum membahas kekurangan dan kelebihannya, saya mau informasikan bahwa harga HP ini sekarang rata-rata di 1 juta sampai dengan 1,5 juta tergantung variasinya ya. Jadi ini kelebihan dan kekurangan HP di harga 1 jutaan aja. Oke, kita mulai dari body dan desainnya ya. Di sini untuk kelebihannya mungkin dimulai dari depan layarnya, itu dia udah curve P OLED. Ini keren banget ya. Jadi ini kelebihan utama mungkin dari HP ini dari segi desainnya. Sedangkan untuk kekurangannya di bagian bodi belakangnya, posisi fingerprintnya kurang presisi ya.
Jadi mungkin perlu adaptasi beberapa hari untuk menempatkan posisi jari pas fingerprintnya. Kemudian HP ini nggak ada headphone jack ya guys ya. Sedangkan untuk bobotnya sendiri HP ini termasuk compact di 193 gram. Kalau dari segi kameranya HP ini menurut saya sih standar aja, nggak bagus banget tapi nggak jelek banget. Kecuali emang kalian itu profesional bisa memainkan mode manualnya di HP ini bisa jadi superior. Tapi kalau user experience saya sehari-hari untuk bagian kamera ini plus minus aja, standar-standar aja, nggak ada yang bisa dilebih-lebihkan. Oke aja. Oke, mungkin plus minus dari isu overheat dari HP ini, mungkin banyak yang bilang kalau HP ini tuh panas banget terus gampang overheat. Mungkin karena HP ini emang beneran panas ya. Cuman kalau pemakaian saya, karena HP yang saya punya ini unit WiFi only, jadi jarang banget ada isu overheat. Belum pernah menemui. Tapi emang dulu pas saya pernah punya HP ini, pas masih ada sinyalnya, emang terkadang ada isu overheat dan saya ngerasain juga. Tapi pas di unit WiFi only ini saya nggak pernah nemuin ya pas penggunaan sehari-hari saya. Oke, mungkin untuk keseharian saya menggunakan HP Sony Xperia XZ3 ini, sehari-hari saya memakai HP ini untuk kepentingan seperti menonton video YouTube, dan kadang ada kendala di fingerprintnya, kalau kotor itu emang agak loading ya. Tapi untuk keseharian saya buat main, jalan-jalan, terus foto-foto, kayak kebutuhan GPS pun masih bisa dipakai HP ini ya. Walaupun unit saya ini WiFi only, masih bisa dipakai banget. Apalagi di bawah terik matahari seperti ini pun HP ini masih cukup oke dan worth it untuk digunakan. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya sebagai tanda dukungan kalian mendukung channel ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum. Bye-bye.